Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ginti Putri Dayat dengan NIM 2405566 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil eksperimen saya yang berjudul Momentum. Nah, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut, namun tidak akan saya bacakan karena untuk mempersingkat waktu, jadi kalian bisa mempause video ini untuk melihat rumusan masalahnya dan juga tujuan eksperimennya seperti apa, untuk apa. Lanjut, untuk itu, dasar teorinya yaitu tentang kekalahan momentum, yaitu ketika dua buah benda bermasa M1 dan M2 berada dalam sistem tertutup dan bertumbukan, maka akan berlaku hukum kekalahan momentum, di mana momentum total masing-masing benda sebelum ditemukan sama dengan momentum total masing-masing benda setelah ditemukan. Lalu secara satuan ini dapat dituliskan sebagai berikut: P sama dengan PAC, yaitu P adalah total momentum sistem sebelum ditemukan dan PAC adalah total momentum sistem setelah ditemukan. Dan rumus dari P atau momentum sistem sebelum ditemukan adalah massa benda satu dikali dengan kecepatan benda satu sebelum ditemukan tambah massa benda dua dikali dengan kecepatan benda dua sebelum ditemukan sama dengan total momentum sistem setelah ditemukan, itu rumusnya adalah massa benda satu dikali dengan kecepatan benda satu setelah ditemukan ditambah massa benda dua dikali dengan kecepatan benda dua setelah ditemukan. Sementara itu, untuk energi kinetik total sistem sebelum dan setelah ditemukan dapat tetap atau berubah harganya bergantung pada jenis tumbukan yang terjadi. Pada kenyataannya, kekal tidaknya harga kinetik sebelum dan setelah ditemukan dapat digunakan untuk menentukan apakah tumbukan bersifat lenting atau tidak. Suatu tumbukan antara dua benda dikatakan bersifat lenting sempurna jika energi kinetik total dan momentum total dari sistem sama baik sebelum maupun setelah tumbukan. Tumbukan antara benda-benda tertentu dalam kehidupan sehari-hari seperti tumbukan bola biliar hanya bersifat mendekati tumbukan lenting sempurna karena terjadi deformasi atau terjadi transfer energi kinetik menjadi energi bentuk lain. Hal ini dapat kita buktikan dengan cara mendengar bunyi tumbukan bola biliar yang mana kita pahami sebagai adanya transfer energi kinetik menjadi energi bunyi. Tumbukan lenting sempurna seharusnya hanya mensalurkan energi kinetik di antar sistem. Jadi jika tumbukan antara bola biliar ini termasuk dalam tumbukan lenting sempurna, maka seharusnya tumbukannya tidak mengeluarkan bunyi. Sementara itu, tumbukan tidak lenting dicirikan dengan terjadinya perubahan nilai energi kinetik antara sebelum dan setelah tumbukan. Namun demikian, dalam tumbukan tidak lenting masih berlaku kekalahan momentum linear. Tumbukan tidak lenting terbagi menjadi dua kategori, yaitu tumbukan lenting tidak lenting sama sekali dan tumbukan lenting sebagian. Ketika dua buah benda menyatu setelah tumbukan, artinya memiliki kecepatan yang sama setelah tumbukan, maka tumbukan tersebut disebut tumbukan tidak lenting sama sekali. Contohnya, jika meteorit menembus bumi, tidak lenting. Lalu di lain kasus, jika setelah tumbukan kedua benda tidak menyatu dan terjadi kehilangan energi kinetik, maka tumbukan demikian dikatakan sebagai tumbukan lenting sebagian. Contohnya itu penelitian yang telah saya lakukan di kuliah FD, yaitu tentang eksperimen mengukur koefisien restitusi dengan cara menjadikan bola pingpong dari ketinggian tertentu. Adapun langsung di eksperimennya menggunakan alat dan bahan apa? Itu pertama ada runway atau sliding board, lalu ada penggaris dengan skala 90 cm, lalu ada blower, ada pipa udara, ada stoppers, ada vessel leading body atau keretanya, dan itu ada repulsion spring berukuran lingkaran, berbentuk lingkaran. Lalu ada langkah-langkahnya. Itu yang pertama kita ada dua eksperimen nih. Yang pertama membuktikan melakukan hukum kekalahan momentum. Nah, itu langkahnya seperti ini. Yang pertama, rangkai alat seperti pada di gambar yang telah saya taruh di sini. Lalu kalibrasi alat menggunakan cincin untuk memastikan bahwa si runway ini terpasang lurus. Yang kedua, timbang massa benda yang terdapat dalam masing-masing kereta yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, nyalakan blower. Lalu tempatkan kereta yang pertama yang sudah dipasang repulsion spring di atas runway, lalu lepaskan. Nanti terjadi kereta akan bergerak ke kanan ke kiri karena adanya udara dari si blower itu. Lalu tempatkan kereta kedua di atas runway, pastikan bahwa kereta diam dengan cara memberi sedikit tisu di bawah kereta. Lalu yang kelima, lepaskan kereta pertama sampai menunggu kereta kedua yang sedang diam. Jangan lupa tadi si kereta pertama sama kereta kedua ini diberi jarak tertentu agar nanti terlihat nih tumbukannya sebesar apanya. Karena kalau segini doang nanti tumbukannya relatif kecil banget, guys. Lalu rekam video pergerakan kereta yang tadi menggunakan kamera handphone. Lalu melakukan langkah-langkah kelima tadi dengan kecepatan awal dorongan yang berbeda-beda. Jadi kayak yang pertama tadi kita dorongnya pelan. Lalu yang keduanya itu lumayan kencang, yang terakhir kencang. Lalu analisis videonya menggunakan aplikasi Twitter dan catat hasilnya. Lalu yang eksperimen kedua nih, yaitu untuk mengukur koefisien restitusi tumbukan. Yang pertama, pasang atau rangkai set runway-nya sedemikian rupa seperti yang ada di gambar di bawah ini, sehingga runway memiliki kemiringan sekitar kurang lebih 5 derajat lah ya. Dan pada gambar ini nih, nanti ini siang ujungnya ada baca HG ini diberi benda lain lah, seperti kayak buku kayak atau apa, jadi nanti si lintasan ini memiliki kemiringan 5 derajat, kurang lebih 5 derajat lah. Lalu pasang repulsion rings pada stoppers, menggunakan kereta di atas runway pada jarak tertentu, lalu lepaskan. Kereta akan menembus stoppers dan akan terpental ke jarak tertentu, catat sebagai S1. Jadi ketika si kereta ini ada di jarak tertentu, lalu kan dilepaskan, nanti dia akan ke stoppers, nanti kan mental lagi. Nah, saat sebelum si kereta ini turun lagi ke bawah di titik maksimalnya di atas ini, itu catat sebagai S1. Lalu setelah mencapainya S1 ini kan dia kan turun lagi nih, terus turun lagi sampai ke stoppers, tinggal dia mantul lagi naik ke atas lagi, sebelum ke bawah lagi itu catat jaraknya kembali jarak S2. Lalu rekam video pergerakan kereta tadi dan itu koefisien restitusinya. Lakukan langkah 2 sampai 4 sebanyak 5 kali dengan jarak yang berbeda-beda. Lalu analisis data menggunakan aplikasi teknologi dan catat hasilnya. Nah, adapun dari percobaan tersebut yang tadi itu diperoleh data sebagai berikut. Itu percobaan pertama ini tentang mencari momentumnya, itu masa kata 1, masa kata 2, ini kecepatan F1 itu kecepatan pertama sebelum tumbukan, F2 ini kecepatan kedua, benda kedua sebelum tumbukan. Ini kenapa 0? Karena si benda kedua ini diam saat sebelum tumbukan ini. Lalu ini L ini jarak si keretanya antara kedua kereta ini, itu 0,5 meter ya. F1 aksen, ini kenapa 0? Karena saat setelah tumbukan kecepatan si benda pertama ini menjadi diam, sedangkan si F2 aksen atau si kecepatan benda kedua ini saat tumbukan ini menjadi bergerak. Lalu ada pun ini percobaan genap atau percobaan kedua itu mencari koefisien restitusinya. Ada data sebagai berikut. Ini jarak di antara si stoppers sama si keretanya, jadi 0,7 meter, nanti ke 0,8, terus ke 0,9 dan terus-terusnya menambah. Itu masa M itu masa si keretanya. S1 ini tadi jaraknya selangkantulan, S2 ini jaraknya selangkantulan. Nah, ada pun hasil data yang telah kita peroleh dari analisis data ini, untuk momentum dan koefisien adalah sebagai berikut. Itu pertama ada kekalahan momentum. Itu kita menggunakan rumus yang tadi ada di dasar teori itu. Itu M1 dikali F1 ditambah M2 dikali F2 sama dengan M1 dikali F1 aksen ditambah M2 dikali F2 aksen. Nanti M1-nya tadi ada segitu, F1-nya segitu. Nah, si kekalahan momentum ini tadi kan di awal dasar itu bilang bahwa kekalahan momentum benda sebelum tumbukan dan setelah tumbukan itu sama. Kita lihat nih,
mau ke momentum ini sama nggak? Kalau sama berarti kan ini benar. Kalau tidak berarti datanya kurang bagus. Dan di sini saya data yang pada saat kali ini 0,00349096 kilogram meter per sekon. Di sini tuh jarak atau gap selisihnya ini lumayan jauh nih. Jadi kekekalan momentum ini belum dikatakan memiliki kekekalan momentum karena masih jauh. Karena kalau momentum itu harus sama sebelum sama setelah si tumbukannya itu. Namun ini yang saat keduanya saat sedang terkencang ini lumayan bagus, kayak hampir memiliki kekekalan momentum karena selisihnya ini kayak 0,01 sama 0,1 jadi kayak satu sedikit ya. Jadi hampir mendekati kekekalan momentum. Lalu ada koefisien restitusinya. Kita menggunakan rumus E sama dengan S2 per S1 akan S2 per S1 bagi S1 kan S2 saja udah ada ya, kita tinggal masukin. Nah pada saat jarak 70 cm S2 nya itu 0,657, S1 nya itu 0,640, terus dibagi lalu di akar mendapatkan hasil sebagai berikut, 1,013194 meter per sekon. Nah koefisien restitusi juga ini ya, hasilnya itu harusnya harus lebih dari 0 dan kurang dari 1, sementara ini lebih dari 1, maka ini hasil datanya ini kurang bagus karena tidak sesuai dengan di teorinya sebelum itu. Di jarak 80 juga kurang bagus karena lebih dari 1, namun di jarak 90 ini nih, ini lumayan bagus karena dia lebih dari 0 dan juga kurang dari 1 itu 0,977 meter per sekon hasilnya. Namun yang ke 1 cm juga kurang bagus, dan 10 juga kurang bagus. Jadi yang bagus ini cuma yang pada jarak 90 cm itu. Nah, adapun kesimpulannya dari percobaan kali ini adalah bahwa suatu kekalahan momentum dalam setiap tumpukan itu hampir sama mendekati dengan momentum yang bertumbukan. Berat dan kecepatan juga mempengaruhi momentumnya, karena semakin besar nilai berat, massa dan kecepatannya, maka nilai momentumnya semakin besar pula, atau menjadi suka dibandingkan. Dan dalam percobaan saya lakukan tadi itu diperoleh dengan sempurna, itu dimana benda yang tadinya diam menjadi bergerak setelah bertumbuh, dan benda yang tadinya bergerak menjadi diam setelah bertumbukan. Seperti yang tadi itu si benda pertama, benda kedua, jadi itu kayak dia benda pertama sebelum tumbukan dia terus jalan, tapi setelah bertumbukan dia jadi diam. Sementara yang si benda kedua dan yang dia saat tumbukan dia jadi bergerak. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penerangan. Saran dapat itu saja. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.